Halo teman, salam jumpa lagi dengan RC Channel, dan hari ini Minggu 12 September 2021. RC Channel akan melakukan trip untuk mengerjakan sebuah konten, dan destinasi yang RC Channel datangi adalah tempat pemakaman jenazah korban COVID-19 yang terletak di Desa Baadale. Sekarang RC Channel on the trip ke Desa Baadale. Saya startnya dari cabang Alukama. Ini sebenarnya ada dua jalur, yang ke sana ke Buisan, kemudian yang ke sini ke Sambuco. Jadi jalur ke pemakaman COVID di Ndudale itu dari cabang Alukama ada dua jalur. Kita bisa melalui jalur bawah, yaitu melalui Buisan, atau jalur atas, yaitu melalui Sambuco. Nah, saya memilih untuk melalui jalur atas, yaitu Sambuco. Ya, saya sekarang dalam perjalanan ke tempat pemakaman COVID-19 yang terletak di Dusun Ndudale, Desa Baadale. Ya, jalur atas itu saya akan melalui atau melewati Sambuco, Telkom Sambuco, kemudian nanti turun ke kampung Baadalenya, pusat desanya, dan nanti langsung masuk ke kampung atau Dusun Ndudalenya. Ini menara Telkom Sambuco. Ya, RC Channel harus lonely wolf sendirian, nyetir sambil ngambil video, megang kamera ngambil video. Ini karena memang belum ada kameramen tetap dari RC Channel, sehingga dalam hal tertentu RC Channel harus solo karir seperti saat ini ya, mengambil video sendiri, terkadang nyetir sendiri, nyetir motor bukan mobil. Tapi sementara dinikmati dulu karena belum ada kameramen tetap. Ini kantor Desa Baadale. Nampaknya karena ini menurun, saya off-kan kameranya dulu teman, supaya saya boleh nyaman melakukan trip ini ya. Di kejauhan sana adalah kampung Ndudale, dan di bawah atau sebelum sampai ke Ndudale kita melewati kampung induknya, itu Baadale yang menjadi nama desa. Oke, saya off dulu ya teman, nanti saya akan on cam lagi setelah tiba di ruas jalan yang memungkinkan untuk saya drive sambil ngambil video lagi. Ikuti terus RC Channel. Teman, RC Channel sudah tiba, sudah sampai di lokasi pemakaman jenazah atau korban COVID-19 Kabupaten Rotendao. Ini terlihat pintu masuknya. Kita coba melangkah masuk, yang terletak di Kampung Ndudale, Desa Baadale, Kecamatan Lobalain. Oh, jaraknya dari jalan besar, atau kalau kita patokannya dari Smart minimarket, maka sekitar 2 kilo ya, 2 kilo ke dalam. Ini kita sudah memasuki lokasi pemakaman jenazah COVID. Ini ada di Pagari ya, dan memang terletak satu lokasi, dan ini pagarnya, pagar pembatasnya. Nah, ini sudah mulai kelihatan ada makam-makam yang jumlahnya 20 makam ya. Ada yang sudah memiliki lopo atau rumah kecil, ada yang belum. Nah, kita akan lihat satu persatu ke 20 makam jenazah COVID-19 Kabupaten Rotendao. Ini kita coba, ini blok yang pertama nih. Blok yang pertama. Oh, yang dari sini dulu, ini yang paling pinggir.
apakah ada nama atau belum diberi nama. Nampaknya ini belum ada nama ya, yang pertama belum ada nama. Kemudian saya mundur lagi dan ke makam berikutnya. Makam berikutnya juga belum ada nama ya, belum ada nama. Saya bergeser per blok. Kemudian ya, ini makam yang ketiga, ini ada nama, Rest in Peace Rip Deborah Muda ya, Deborah Muda. Nampaknya ini korban COVID dari desa Modosinar, Deborah Muda. Kemudian bergeser lagi ke sampingnya, ini ada salib yang dihiasi bunga. Nah, makam ini sudah bernama dan kita akan lihat jenazah siapakah yang ada di dalam makam ini. Ternyata ini jenazah dari Jonathan Langke SIP MSI, terlahir 11 November 1965 dan meninggal dunia 31 Januari 2021. Ini almarhum Jonathan Langke, seorang ASN, terakhir pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Rotendao. Ya, di sampingnya lagi ada sebuah makam. Ini sudah yang keberapa? Yang kelima dalam hitungan saya. Kita coba mendekat, namanya. Ya, kita coba melihat namanya. Tempat peristirahatan sementara suami Bapak Opa tercinta Kenny Domingus Naok, terlahir 19 Desember 1956, meninggal dunia pada tanggal 31 Januari 2021. Persamaannya dengan almarhum Jonathan Langke. Kita coba turun ke blok yang bawah. Yang bawah ini lokasi pertama ya, dia ada dipisahkan oleh kali kecil. Di lokasi pertama ini ada 10 makam. Nah, ini makam dari suami ayah saudara tercinta pendeta muda PDM Johannes Octavianus Soe Batu, 19 Desember 1970, Baa 4 Februari 2021. Ini almarhum pendeta Johannes Octavianus. Kemudian makam yang berikutnya lagi, ini belum diberi nama ya, diberi nama. Yang berikutnya yang ke-8, makam yang ke-8, ada salib di kepalanya dan namanya adalah, coba melihat, Ibu Pendeta Foni Rajasaya. Foni Rajasaya meninggal dunia pada 10 Maret 2021. Oke. Saya bergeser ke makam yang ke-9 di blok yang pertama. Ini juga sudah memiliki rumah untuk melindungi makamnya. Ada salib di kepala, masih ada juga karangan bunga. Dan ini makam yang ke-9 di blok yang pertama ini tertera nama Jen TH Dohaning SPDK. Jen TH Dohaning SPDK, terlahir 17 Agustus 1962 dan meninggal dunia 25 Maret 2021. Ini makam ke-9 di blok yang pertama. Dan makam yang ke-10 di blok yang pertama ini sudah selesai dikerjakan, masih ada banner duka di kepala makamnya. Dan kita coba mendekat. Ini adalah makam dari almarhum Johannes VO SPD, lahir di Busalangga 28 Juni 1961, meninggal di Baa tanggal 14 Juni 2021. Ya, ini makam yang ke-10 di blok yang pertama. Jadi ada 2 blok ya. Oke, teman, kita coba bergeser ke blok yang kedua. Antara blok yang pertama dan blok yang kedua ini dipisahkan oleh sebuah kali kecil. Ya, ada kali kecil yang memisahkan. Mungkin karena kali kecil inilah maka dipisah menjadi dua blok makam. Nah, ini 10 makam
yang ada pada blok pertama tempat pemakaman COVID-19 Kabupaten Rotterdam. Saya beralih ke blok yang kedua. Blok yang kedua ada di sebelah sana. Nampaknya ada keluarga yang melayat, keluarga dari salah satu korban atau jenazah COVID-19 sedang melayat di makam dari keluarga mereka yang meninggal. Kita akan bergerak ke sana, ikuti terus RC Channel. Teman, saya sudah berada di blok kedua pemakaman jenazah korban COVID-19, dan saya langsung menuju ke salah satu makam karena di sana ada keluarga dari korban COVID ini nyekar atau bersiarah. Tapi izin Bapak beta ambil gambar Bapak ya. Ya. Ini nampaknya keluarga. Iya, mereka sedang nyekar atau siram rantai. Banyak sekali keluarga dari jenazah COVID-19 yang dimakamkan. Satu yang perlu jatuh. Banyak separuh keluar. Ya, saya coba. Ya, ada buat konten ini Bapak. Oma pas 40 hari ini hari kok. Iya. Ya ini. Jadi ternyata makam yang sedang atau keluarga yang bersiarah ini adalah makam dari istri Mama Oma terkasih Betelda Sukarni Waina. Nah, ini balehonya, bannernya. Oma Betelda Sukarni Waina ini adalah almarhum adalah istri dari Bapak Darwin Waina atau Papi Waina. Ini keluarga semua, keluarga besar sedang nyekar. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, Bapa yang maha mulia dan maha kuasa, pada siang hari ini atau sore hari ini, kami anak-anak sekeluarga dan suami bersama istri anaknya semua kami boleh datang di sini Tuhan. Kami boleh melihat Mama kekasih kami dalam lokasi ini dan kuburannya, sehingga pada waktu kuburannya itu pada pertama kami juga tidak datang. Tapi pada saat ini kami boleh melihat ini adalah kami datang ini adalah satu peringatan untuk tentu Mama sudah dahuluan dari kita, tetapi tentu saat kita akan bertemu di tempat yang Tuhan sediakan bagi kami. Di sana kami tidak binasa, tapi di sana kami hidup bersorak-sorai memuji Tuhan Yesus. Mari pada saat ini suaminya kami bersama-sama dengan suami di sini Tuhan. Tuhan Engkau kuatkan, memberikan hikmat akal budi, memberikan penghiburan supaya dalam keadaan berpikir Mama ini dia jangan mengingat masa-masa lalu dia boleh hidup bersama dengan dia, tetapi biar Engkau menjadi penghiburan bagi dia Bapa di dalam surga. Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kami anak-anak dan kami keluarga semua isi rumah dalam Papi Tuhan Yesus, kami boleh datang, kami boleh untuk yang boleh membuat satu peringatan bahwa Mama kekasih kami itu Tuhan adalah yang membuat apa kepada Mama kekasih semuanya itu baik bagi kami semua Tuhan Yesus. Biar pada saat ini Tuhan Yesus, dan pada saat ini kami boleh melangkah dari tempat ini, tetapi Tuhan bersama-sama dengan kami supaya kami boleh tiba di tempat tujuan kami, kami boleh tiba dengan keadaan sama. Di sana kami boleh menceritakan bahwa Mama kekasih kami yang Tuhan Yesus, Engkau yang selalu menggendong dia, karena kami tahu sampai putih rambut Tuhan Kau tetap menggendong dia, maka kami tahu Mama ini di sisi Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus, pada saat ini kami berdoa dan kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Amin.
Baik teman, itulah lantunan doa yang disampaikan oleh salah seorang keluarga di makam dari almarhumah Betilda Sukarni Wainah yang meninggal dunia persis 40 hari. Hari ini adalah hari yang ke-40 almarhumah meninggalkan keluarga, dan keluarga besar Wainah datang untuk bersiarah, untuk menyekar ke makam dari almarhumah. Ini terlihat dari taburan bunga rampai yang menghiasi kuburan dari jenazah almarhumah ini. Ada keluarga yang kusut di dalam doa, tentu mengenang almarhumah selama hidupnya, karya dan kebersamaannya di tengah-tengah keluarga. Ya teman, RSU Channel masih bersiara di Taman Makam COVID-19 di Ndudale, Desa Baadale, Kecamatan Lobalain. Dan ini sekarang saya berada di blok yang kedua. Kalau yang pertama itu adalah blok 1, ada 10 makam di sana. Tadi sudah di review satu persatu. Dan sekarang saya ada di blok yang kedua. Nah ini eksavator mini yang dipakai untuk menggali lubang jenazah korban COVID, ya, standby di sini, milik pertanian, dinas pertanian. Oke, baik. Di blok yang kedua ini juga ada 10 makam, dan ini yang sementara terlihat di kamera ini adalah di dalam blok 2 ini ada terbagi lagi, ada subblok untuk korban COVID-19 yang Muslim. Ada 3 makam. Ini yang pertama, kita lihat ini makam yang pertama atas nama Ridwan M. Taher, wafat 30 Agustus 2021. Ini subblok B yang khusus untuk makam Muslim. Kemudian makam yang kedua juga, ini makam jenazah COVID yang beragama Islam atau Muslim. Ini makam ini adalah makam korban COVID atas nama seorang anggota TNI atas nama Joni Kartono, kalau tidak salah ya, itu saya peroleh Joni Kartono. Di makam yang kedua di subblok B khusus untuk makam korban COVID yang beragama Islam. Dan ini yang besar ini adalah makam dari jenazah COVID dosen Institut Pertanian Bogor atau IPB atas nama Profesor Linawati binti Dwi Harjito. Lahir di Ponoro, apakah Ponorogo atau hanya Ponoro saja, 28 Mei 1962, dan wafat atau meninggal di RSUD Baah pada tanggal 18 Juli 2021. Ya, jadi teman, ini blok B tetapi subblok makam korban COVID-19 yang beragama Islam ada 3 makam. Nah, tersisa 7 makam lagi di blok B ini yang juga berjajar. Nah, ini kita akan melihat makam yang keempat. Nah, ini tersisa 7 makam ini adalah makam korban COVID yang beragama Kristen ya, atau ya Kristiani. Ini sudah selesai dikerjakan, ada rumahnya, ada rumah makamnya, ada kemudian sudah dimesel, sudah dikerjakan, sudah dimesel juga dengan keramik, ada salib di tengahnya. Dan kita lihat ini makamnya siapa,
Ini makamnya Bapak Opa Saudara tercinta Mateus Markus atau Pace Markus ya. Kita yang di Baak biasa mengenal dengan Om Pace Markus. Terlahir 10 Juli 1948 dan meninggal dunia sebagai korban Covid pada tanggal 14 Juli 2021. Om Pace Markus almarhum. Saya ke belakang makamnya Om Pace Markus lagi. Ini juga sudah selesai. Sudah selesai rumahnya, sudah memiliki rumah pelindung dan sudah selesai dikerjakan juga di metal, diberi keramik. Saya coba mendekat, ini makamnya siapa sesungguhnya, dan ternyata ini adalah makamnya Mama Oma terkasih Afliana Officieli, lahir 9 November 1947, meninggal dunia pada 24 Juli 2021. Iya, Oma Ana Officieli. Saya punya kenangan khusus dengan Oma Ana ini ya. Istri dari Bapak Matias Ufi di Busalangga. Kenangan saya atau keluarga saya bersama keluarga ini, terutama Oma Ana, adalah ketika kami pernah kos atau tinggal mengontrak rumahnya Opa Matias dan Oma Ana selama 2 tahun. Itu kalau tidak salah dari 2000 sampai 2002 di Busalangga. Ketika itu saya masih mengajar di SMA Negeri 1 Lobalain. Selamat beristirahat Oma Ana. Kemudian kita ke makam yang berikut di belakang Oma Ana. Ini juga sudah selesai, juga sudah memiliki rumah kecil. Kemudian ada pagar pengamannya, sudah diberikan keramik juga dan ada pagarnya. Kita tidak bisa masuk atau bisa masuk nih. Saya coba. Oh, bisa masuk. Izin saya buka pagarnya. Saya mendekat. Ini banner dukanya masih nampak dengan jelas. Keluarga besar alumni SMA 1 Lobalain angkatan 2005 mengucapkan turut berduka cita atas meninggalnya anak saudari Mama Oma terkasih Norma Delviana Abidin, terlahir Kupang 17 Desember 1969, meninggal dunia di Rote 25 Juli 2021. Nah, untuk jenazah atau korban Norma Delviana Abidin, kami sekeluarga juga punya kenangan dan kami bertetangga di Busalangga dari 2000 sampai 2002, jadi kami sangat mengenal. Kita biasa memanggilnya Kak Oma ya, Kak Oma. Ini makamnya. Selamat beristirahat Kak Oma. Kemudian masih ada tersisa 4 kuburan lagi yang kita akan dekati. 4, tapi satunya sudah diulas di bagian awal. Oh ya, ini kuburan pagar hijau sudah selesai dikerjakan juga sudah memiliki rumah atau ya rumah pelindung. Oh, ada gemboknya, jadi saya tidak bisa merapat, tetapi saya coba melihat dari jauh. Ini adalah makam dari Wilhelmina T. Manafe Dayapani, terlahir 7 Juni 1954, meninggal dunia 21 Juli 2021. Ya, ini Oma Wel ya, Oma Wel Talo Manafe Dayapani. Ini kuburannya. Dan yang tadi sempat saya sudah ambil video, adalah ini sudah selesai juga, ada atapnya, ada rumahnya, kemudian ada pagarnya, sudah diberi keramik juga. Ini adalah makam dari istri Oma terkasih Betselda Sukarni Oine, istri dari Bapak Darwin Oine atau Papi Oine. Ini yang tadi keluarganya datang bersiarah karena persis hari ini
almarhumah 40 hari meninggalkan keluarga terkasih. Dan kita menyisakan satu makam lagi di blok B ini yang akan kita membuat ulasannya atau informasi singkatnya. Dan di makam yang terakhir ini ternyata, oh iya, masih ada 2 lagi di samping oma atau jenazah atau kuburan dari Mbak Betelda Sukarni. Oh, ini ada 1 lagi tapi ini tidak bernama nih. Ini Sodak ya Bapak ya? Bapak Leksi. Ini laki-laki atau perempuan Bapak? Laki-laki. Ini makam ini adalah korban jenazah atau korban COVID bermarga Sodak ya. Nama lengkapnya saya tidak tahu, tapi ada Bapak Leksi yang mengatakan bahwa ini keluarga Sodak. Ya. Dan ini adalah makam yang terakhir di blok B yang kita akan mengulasnya. Ini pihak keluarga sudah selesai juga dikerjakan, sudah punya rumah juga, rumah makam juga, keramiknya sudah hampir selesai ya, bagian atasnya sudah, tinggal samping kemudian diberi batu nisannya. Ini keluarga sedang memasang lampu penerang di makam dari Selvince Besi Tule ya Bapak. Ya, ini makam ini adalah makam dari almarhumah Mama Selvince Besi Tule. Nah, ini keluarga lagi lagi memberes-bereskan ini makam ini, memasang lampu. Dan ini suami dari almarhumah Mama Vince, itu Bapak Leksi Besi ya. Ya, Bapak Leksi, mungkin kita bergerak ke sini supaya tidak kontras Bapak Leksi ya. Ya, Bapak Leksi, Mama telah meninggalkan Bapak dan anak-anak ya, 3 orang anak ya, putri semua ya Bapak Leksi ya. Dan Mama meninggal dalam kondisi hamil ya, hamil 6 bulan. Sudah sempat di USG janin yang ada di dalam jenazah ketiga belum sempat ya. Oke Bapak Leksi, Mama sudah meninggalkan Bapak dan anak-anak sudah hari keberapa nih? Sudah Hari ini sudah hari ke tidak beda jauh dengan Oma ya. 18. Oh, hari ke-18, baru jalan 3 minggu ya Bapak Leksi ya. Dan tentu ketika kita kehilangan istri tercinta, sebagai manusia pasti kita berduka, dan itu pasti dialami oleh Bapak Leksi juga. Tetapi yang paling berkesan atau paling mendukakan Bapak Leksi dan anak-anak dari peristiwa meninggalnya Mama Vice ini, apa yang membuat Bapak Leksi dan anak-anak sampai sekarang mungkin belum pulih benar? Saya kira semua orang ketika mengalami peristiwa ini pasti merasa kehilangan yang luar biasa. Iya. Tapi bagi kami, khusus keluarga kecil kami ini, saya merasa bahwa peristiwa kemarin yang kami alami itu sangat terpukul. Karena ibu Cepat sekali ya. cepat sekali dan ternyata teridentifikasi korban COVID. Iya. Waktu itu saya bersama anak harus terpisah dengan beliau. Satu keluarga positif. Satu keluarga positif. Iya. Jadi ibu yang memiliki riwayat penyakit sesak nafas, sehingga ibu harus dilarikan ke rumah sakit. Iya. Sejak itu 2 hari setelah ibu di rumah sakit, kami juga harus menjalani swab pada hari yang ketiga itu. Lalu ternyata saya dan anak-anak juga positif. Sehingga kami harus berpisah dengan istri dan menjalani isolasi di Rusun E. Tetapi 2 hari setelah saya berada bersama-sama dengan anak-anak di Rusun, saya mengambil keputusan untuk bersama-sama dengan istri Mendampingi ibu, istri mendampingi ibu di rumah yang sakit. dalam kondisi perawatan di rumah sakit itu. Lalu ya, semua upaya sudah dilakukan. Iya. Termasuk mendatangkan plasma darah dari Plasma Kupang. dari Kupang, Dan ya, itu semua sudah. dimasukkan ke tubuh suami Iya. istri. Namun tepat pada tanggal 17 Agustus kemarin, beliau harus meninggalkan kita. Iya. Rasanya memang berat, tetapi kami sangat bersyukur karena atas dukungan keluarga, sanak saudara, sehingga
saya dan anak-anak bisa menerima peristiwa itu secara iman. Iya, walaupun pada saat terjadi peristiwa Pada pasti saat terpukul peristiwa sekali ya itu, anak-anak terpukul dan suami terpisah. Saya hanya mengenang satu peristiwa ketika istri saya meninggal, anak-anak tidak bisa melihat. Mamanya dari dekat, Ya, bahkan tidak- memeluk tidak berada sekalipun. dekat dengan mama mereka. Tapi lalu saya berusaha untuk kalau bisa mereka diberikan izin. Oh, mereka juga sementara positif ya, Sementara positif di rusun. semua keluarga ya. Jadi permohonan saya saat itu sekiranya tim gugus COVID bisa mengizinkan anak-anak untuk bisa melihat mamanya sebelum dikemas. Dan puji Tuhan Iya, semua itu dipenuhi. sehingga Anak-anak bisa melihat mama. mendapatkan kesempatan untuk bisa menjenguk mamanya setelah dikemas, sebelum dikemas. Lalu mereka juga diberikan izin untuk bisa mengikuti pemakaman mamanya. Iya. Tapi setelah itu yang membuat saya masih kebingungan sampai hari ini. Saya yang bersama istri, Iya. melayani istri dalam masa perawatan di rumah sakit itu. Setelah istri meninggal, Iya, kurang lebih 1 jam setelah itu saya diswab dan ternyata saya negatif. negatif. Waktu itu saya berusaha untuk kalau bisa anak-anak juga harus diswab sehingga setelah pemakaman Iya. saya bisa berjumpa kembali bersama-sama anak-anak di rumah. Tetapi oleh karena aturan Protokol mungkin ya. ya sehingga anak-anak tidak diperbolehkan untuk swab saat itu. Iya. Pada tanggal 17 itu mereka harus memenuhi masa isolasi 2 hari lagi. 2 hari lagi. Baru penuhi 10 hari sehingga akhirnya saya rasa terpukul karena anak-anak saya harus kembali ke rusun dan saya sendirian di rumah. Jadi puji Tuhan juga karena atas perkenanan Tuhan mereka walaupun jauh dari saya, jauh dari keluarga besar, mereka harus menyendiri walaupun kenyataan mama mereka meninggalkan mereka, tapi mereka sendiri di rusun selama Bertiga ya. bertiga di rusun itu selama 2 hari lagi. Lalu tanggal 19 Iya. itu mereka boleh keluar dan Hasilnya negatif dan bisa sama-sama mereka bisa bersama-sama kembali dengan saya di rumah beserta keluarga besar. Itulah yang saya rasakan selama peristiwa. rasakan selama peristiwa kepulangan istri saya. Ya, Bapak mendampingi mama persisnya berapa hari di rumah? 6 hari ya. 6 hari di rumah. Proses atau saat meninggalnya mama itu memang tiba-tiba saja drop atau ada masa kritisnya Bapak Leksi? 1 hari atau beberapa jam sebelumnya atau tiba-tiba saja? Saya sangat awam Iya. dengan kondisi atau pengalaman dalam medis, sehingga kalau menurut saya Pengamatan sampai Bapak pada- Leksi. ya, menurut pengamatan saya bahwa sampai dengan beliau meninggalkan, almarhumah meninggalkan, mengembuskan nafas terakhir itu masih ada kontak komunikasi. Hanya karena situasi saat itu sekitar jam 3. Iya, ini mungkin bisa kita peristiwa saat atau menjelang mama meninggalkan keluarga ini seperti apa pada dini hari ya Bapak Leksi? Ya, pada dini hari kurang lebih jam 2 itu almarhumah masih sempat bangun dan minta air. Iya. Jadi saya memberikan air, lalu setelahnya beliau minta tidur karena tidak bisa duduk lama. Iya. Lalu saya harus membaringkan kembali dia, lalu dia masih memohon agar saya harus mengganjar bantal karena posisi Janin. dalam perutnya adiknya itu tertekan, sehingga atas instruksi dia saya harus membenahi bantal itu agar supaya dia merasa lebih aman, lebih rileks, Adiknya lebih aman. lebih aman, sehingga setelah itu dia tertidur. Bapak Leksi tertidur. Mama almarhumah tertidur. Ya, sambil karena memang cuaca malam itu sangat tinggi, saya berupaya untuk menggunakan minyak kayu putih, memberikan kehangatan di tangan dan kaki. Iya. Nah, pada posisi kaki itulah saya juga Tertidur. sambil meremas-remas Iya. urut, saya juga ikut tertidur. Capek kelelahan Iya, 6 hari sudah. kelelahan. Hari ke-6 ya menemani. Saya tertidur, lalu saya baru tersadar kurang lebih jam 3 itu. Ada gerakan kaki, Iya. lalu Kakinya mama ada di atas tangannya tangan, Bapak. ya, Iya. tangan kiri.
Ya. Karena kepalanya mama mengarah ke barat, Iya, saya ke timur. iya, iya. Jadi karena ada gerakan kaki, Kaki ditarik sehingga Bapak iya, tersadar. tarik dan ada Suara panggilan Bapak, lalu saya tersadar bangun. Tapi ketika saya bangun itu istri saya sudah terkulai, iya, iya. lemas dan sudah tidak Tidak ada tanda-tanda ada ini tanda lagi. karena selama ini saya melihat susah bernafas. Dan setiap kali bernafas itu kan gerakan di perut itu ya turun naik, tapi saya baru sadar kalau ternyata itu nafas itu sudah tidak ada lagi. Iya. Lalu saya berusaha untuk memanggil Medis. perawat. Iya. Bapak Leki pastikan bahwa Mama sudah pergi saat itu. Belum, saya Belum juga, masih ya, tetap. karena saya mencoba untuk meraba di bagian pernapasan tetean, jantung ini kan dan masih lain. panas, masih panas semua. Lalu saya tekan lagi di leher ini, Iya, masih ada denyut. masih ada denyut tadi tapi lambat. Lalu saya berusaha untuk memanggil perawat, tapi karena memang saat itu perawat juga sudah pada tertidur. Sudah pagi ya. Iya, sudah pagi. Jadi, kurang lebih 15 menit kemudian baru mereka Perawat. sampai. Iya. Lalu dengan berbagai alat Mereka mengecek. lalu tepat jam 3.20 itu Dipastikan. pastikan bahwa ibu sudah tidak ada. Itu peristiwa. Dan itulah peristiwa yang Tuhan izinkan bagi kami. Rasanya berat Bapak. Tapi kita harus menerima itu ya sebagai. Sekali lagi saya menyampaikan terima kasih sebagai untuk semua pihak, Iya. kakak adik bersaudara semua yang turut berperan di dalamnya, sehingga selama masa perawatan itu saya merasa terbantu, dan bahkan kekuatan penghiburan dari saudara semua sampai hari ini kami bisa ada seperti saat ini. Tentu waktu demi waktu Bapak dan anak berupaya untuk pulih kembali, untuk menerima kenyataan ini, dan 3 anak ini kan menjadi bagian dari Bapak, dan Bapak kan berlaku sebagai Bapak dan juga untuk anak-anak ini. Mudah-mudahan mereka tidak cukup terganggu dengan peristiwa ini, dan kalaupun terganggu butuh waktu bisa mereka dipulihkan kembali. Jadi memang kembali ke tadi, tarikan kakinya Mama dan suara itu ada suara terakhir dan tarikan terakhir sebagai tanda pamit terhadap Bapak Leki ya. Pesan terakhir Iya, iya. Bapak. Iya, masih sempat terdengar suara Bapak ya bagi. Saya dengar. Ya, dan setelah itu Bapak Leki terjaga, Mama sudah tidak menunjukkan tanda-tandanya. Oke, luar biasa sekali. Tentu yang pasti bahwa Bapak Leki mendampingi Mama sampai napas terakhirnya. Ya, selebihnya itu adalah kewenangan dari Tuhan ya Bapak Leki. Yang penting kita keluarga maupun para medis sudah berupaya semaksimal mungkin. Oke, terima kasih Bapak Leki untuk kesaksiannya. Kita tetap mendoakan Bapak Leki dan anak untuk sehat dan menjalani kehidupan ini sebagaimana mestinya, tentu atas bantuan keluarga, dan kita tetap berharap pada Tuhan Bapak Leki akan kuat kembali menjalani kehidupannya. Terima kasih Bapak Leki. Terima kasih. Ya teman, inilah perbincangan Ersu Channel dengan Bapak Leki Besi, suami dari almarhumah VC Besi Tule, salah satu korban COVID-19 yang juga dimakamkan di pemakaman COVID di Ndudale. Ya teman, inilah view-nya bagus sekali di lokasi pemakaman ini, langsung menghadap ke laut. Teluk sana itu adalah Teluk Babatur kalau tidak salah. Nah, wilayah baratnya itu adalah sudah wilayah kecamatan Lote Barat Laut, Dusun Oeseda, desa desa Daudolo, desa Daudolo. Ya, ya teman, inilah cover, inilah siara Ersu Channel ke Taman Makam COVID-19 Rotendao yang terletak di Dusun Dudale, Desa Badale, Kecamatan Lobalai. Teman, kabut kelam COVID-19 masih menyelimuti dunia, Nusantara, bahkan Rotendao tercinta. Kita tidak tahu kapan badai ini akan berlalu, namun secara iman kita yakin bahwa pasti Tuhan akan memampukan kita untuk menghadapi pandemi COVID-19 ini. Dan pada saatnya pandemi COVID-19 akan lenyap, akan berlalu tentunya. Kita mesti tetap menjaga protokol kesehatan, menjaga imun tubuh, dan menjaga iman kita. Disinilah di tempat di Taman Makam COVID-19
Ndudale Desa Baadale telah terbaring kaku 21 jenazah korban Covid. Saya mengoreksi informasi sebelumnya. Ternyata saya salah hitung, ada satu makam yang terlewatkan. Jadi persisnya ada 21 makam yang mendiami, yang menjadi penjaga dari Taman Makam Covid-19 Ndudale Desa Baadale. Kita berdoa supaya kalau boleh cukup 21 jenazah yang ada di Taman Makam Covid-19 Ndudale Desa Baadale ini. Dan kita tentu berdoa bahwa Tuhan akan menguatkan dan memampukan kita, pemerintah dan masyarakat, bahu-membahu untuk memerangi Covid-19 di Rotendao tercinta ini. Menyebut Covid-19 di Rotendao, maka salah satu tempat dan bahkan satu-satunya tempat yang selalu kita kenang dan kita ingat adalah pemakaman Covid-19 Ndudale Desa Baadale, Kecamatan Lobalain. Di sini kita boleh mengenang bahwa pandemi ini telah merenggut 21 nyawa yang dimakamkan di sini. Dan mungkin ada beberapa yang dimakamkan di luar kompleks ini. Telah pertanda bahwa Covid itu benar-benar ada dan kita jangan menyepelekannya. Terima kasih untuk sahabat semua yang telah mendukung dan terus mendukung RSU Channel untuk konten-kontennya yang inspiratif dan informatif. Dan kiranya konten kali ini bersiara ke Taman Makam Covid-19 Ndudale Desa Baadale bisa menjadi konten yang informatif dan inspiratif bagi sahabat semuanya. Dukung terus RSU Channel dengan cara like, komen, dan subscribe. Jika kalau ada komentar, ada usul, saran, konten-konten yang mesti dikerjakan, yang mesti di cover oleh RSU Channel, silakan isi kolom komentar di channel ini, dan RSU Channel akan berupaya untuk menghadirkan konten yang terbaik untuk teman semua. Terima kasih, sampai jumpa di konten berikutnya. Dukung terus RSU Channel. Swear Speak Up with Ernest, Cover Deep Inside.